Datangnya Belanda ke Indonesia. Pada abad ke-16, Eropa berada dalam sebuah masa yang sering disebut sebagai zaman penjelajahan. Negara-negara Eropa berlomba menembus lautan, bukan untuk menemukan dunia baru semata, melainkan untuk mencari satu hal yang nilainya hampir setara dengan emas, rempah-rempah. Lada, pala, dan cengkeh sangat dibutuhkan di Eropa sebagai pengawet makanan, obat, dan simbol kemewahan. Namun, jalur perdagangan rempah kala itu dikuasai oleh Portugis, membuat harga rempah menjadi sangat mahal bagi bangsa lain. Belanda, yang saat itu baru saja melepaskan diri dari kekuasaan Spanyol, melihat ketergantungan ini sebagai ancaman. Mereka menyadari bahwa selama masih bergantung pada Portugis, mereka tidak akan pernah menguasai perdagangan dunia. Satu-satunya jalan adalah menemukan sendiri sumber rempah tersebut. Maka, pandangan Belanda pun diarahkan ke timur, ke sebuah wilayah yang oleh bangsa Eropa dikenal sebagai Hindia Timur, yang kelak disebut Nusantara. Keputusan ini bukan keputusan yang mudah. Perjalanan laut menuju timur sangat berbahaya. Berbulan-bulan di lautan tanpa kepastian, menghadapi badai, penyakit, kelaparan, dan kematian. Namun, ambisi dan harapan akan kekayaan mengalahkan rasa takut. Pada tahun 1595, Belanda mengirimkan ekspedisi besar yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman. 4 kapal berlayar meninggalkan Eropa, membawa awak yang sebagian besar tidak tahu apakah mereka akan kembali hidup. Setelah perjalanan panjang yang penuh penderitaan, pada tahun 1596, kapal-kapal tersebut akhirnya tiba di Banten, sebuah pelabuhan besar dan pusat perdagangan penting di ujung barat Pulau Jawa. Inilah pertama kalinya Belanda menginjakkan kaki di wilayah yang kini disebut Indonesia. Awalnya, mereka disambut seperti pedagang asing lainnya. Masyarakat Nusantara sudah terbiasa berdagang dengan bangsa asing, baik Arab, Cina, maupun Portugis. Namun, hubungan ini tidak berlangsung lama. Sikap Belanda yang kasar, tidak menghormati adat setempat, serta keinginan mereka untuk membeli rempah dengan harga sangat murah, menimbulkan ketegangan. Penguasa Banten merasa dirugikan dan dilecehkan. Akhirnya, Belanda diusir dari wilayah tersebut. Ekspedisi pertama ini dianggap gagal karena mereka tidak mendapatkan keuntungan besar dari perdagangan rempah. Meski demikian, kegagalan ini justru menjadi pelajaran berharga. Belanda membawa pulang sesuatu yang jauh lebih penting dari rempah, yaitu informasi. Mereka kini mengetahui jalur pelayaran menuju Nusantara, kondisi politik kerajaan-kerajaan lokal, serta potensi besar kekayaan alam yang ada di wilayah ini. Informasi inilah yang kemudian digunakan untuk menyusun strategi yang jauh lebih terorganisir. Pada tahun 1602, Belanda mendirikan sebuah perusahaan dagang raksasa bernama Verenigde Oost-Indische Compagnie atau yang lebih dikenal sebagai VOC. VOC bukan perusahaan biasa. Pemerintah Belanda memberikan hak istimewa yang luar biasa, seperti hak mencetak uang sendiri, membentuk tentara, membangun benteng, berperang dan membuat perjanjian dengan penguasa lokal. Dengan kekuasaan sebesar itu, VOC pada hakikatnya bertindak sebagai sebuah negara. Dengan bendera VOC, Belanda kembali ke Nusantara. Namun kali ini bukan sekadar sebagai pedagang, melainkan sebagai kekuatan politik dan militer. Mereka mulai membangun benteng, menempatkan tentara, dan ikut campur dalam urusan kerajaan-kerajaan setempat. Strategi mereka licik, memecah belah kerajaan, membantu satu pihak dalam konflik internal, lalu menguasai wilayah tersebut setelah pihak yang dibantu melemah. Di Maluku, VOC menerapkan monopoli rempah secara kejam. Rakyat dipaksa menjual pala dan cengkeh hanya kepada VOC dengan harga yang ditentukan sepihak. Pohon rempah yang tidak berada di bawah kendali VOC ditebang atau dibakar. Di Jawa dan wilayah lain, VOC mengendalikan perdagangan dan politik, menjadikan penguasa lokal sebagai boneka kekuasaan mereka. Tahun 1619 menjadi salah satu tonggak penting. VOC merebut Jayakarta dan mengganti namanya menjadi Batavia, yang kemudian dijadikan pusat pemerintahan dan perdagangan Belanda di Nusantara. Dari Batavia, kekuasaan Belanda menyebar semakin luas. Pajak semakin berat,
kerja paksa mulai diterapkan, dan penderitaan rakyat pribumi semakin meningkat. Perlawanan memang muncul di berbagai daerah, namun seringkali berhasil dipatahkan oleh kekuatan senjata dan taktik adu domba. Seiring berjalannya waktu, VOC yang sangat kuat justru mulai runtuh dari dalam. Korupsi merajalela, biaya perang sangat besar dan utang menumpuk. Pada akhir abad ke-18, VOC mengalami kebangkrutan. Pada tahun 1799, perusahaan yang pernah menjadi yang terkaya dan terkuat di dunia itu resmi dibubarkan. Namun runtuhnya VOC bukan berarti berakhirnya penjajahan. Seluruh wilayah dan aset VOC diambil alih langsung oleh pemerintah Belanda. Dari sinilah dimulai masa penjajahan kolonial Belanda secara langsung atas Indonesia yang berlangsung hingga ratusan tahun berikutnya. Sistem tanam paksa, eksploitasi sumber daya alam dan penindasan terhadap rakyat terus berlanjut. Belanda tidak datang ke Indonesia sebagai penjajah dari awal. Mereka datang sebagai pedagang, tamu yang mencari keuntungan. Namun keserakahan, kekuasaan, dan ambisi mengubah tujuan itu. Perlahan, perdagangan berubah menjadi penguasaan, dan tamu berubah menjadi penjajah. Kisah datangnya Belanda ke Indonesia bukan hanya cerita tentang masa lalu, tetapi juga pengingat tentang bagaimana kekuasaan dan keserakahan dapat mengubah sejarah sebuah bangsa. Dan dari pengalaman pahit inilah, kelak tumbuh kesadaran nasional yang memicu perjuangan panjang rakyat Indonesia untuk merebut kembali kemerdekaannya.